Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Z Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang dapat disebut sebagai aneh atau janggal, tapi ini benar-benar terjadi. Kita sebut saja narasumber kita adalah Pak Eko. Suatu ketika ini Pak Eko bercerita tentang suatu kejadian misterius yang ada di tempat beliau tinggal di salah satu sudut di daerah Sumatera yang masih banyak sekali kebun-kebun, terutama kebun sawit. Nah, yang di perkebunan tersebut ada sebuah perkampungan warga di mana umumnya pada sore hari anak-anak itu akan bermain. Ini kira-kira anak-anak usia mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD lah ya, bermain di sore hari. Umumnya kira-kira nanti menjelang maghrib anak-anak tersebut akan pulang ke rumah, kemudian mandi. Bagi yang muslim itu biasanya akan sholat berjamaah di masjid sekaligus nanti belajar ngaji sampai dengan isya. Nah, ketika bermain di sore tersebut itu ada satu anak yang ternyata sampai maghrib itu belum pulang, sampai maghrib itu belum pulang. Tentu saja orang tuanya ini kan khawatir ya, kemudian mencari kesana kemari, termasuk minta bantuan tetangga kiri kanan yang ada di perkampungan tersebut. Nah, salah satu orang yang mencari itu adalah Pak Eko. Pak Eko ini mencari karena juga sebagai istilahnya tanggung jawab sosial, sebagai kewajiban bertetangga. Jadi setelah dikoordinir oleh kepala lingkungan, dibuatlah satu tim ya. Semua anak-anak yang tadi bermain dengan si anak yang hilang tersebut ya. Anak yang hilang ini kita sebut saja namanya Tari, usia kira-kira 7-8 tahun ya, kelas 1 kelas 2 SD. Kemudian biasanya ini dia akan main dan maghrib itu, sebelum maghrib akan pulang untuk mandi, kemudian berganti baju, sholat maghrib dan ngaji di musola. Ini sampai maghrib, sampai menjelang isya tidak pulang, maka dicarilah ya sama orang tua dan warga. Pak Eko ini setelah dikoordinir oleh kepala lingkungan atau kepala orang yang dituakan di lingkungan kampung tersebut, ini mencari gitu ya. Semua anak-anak yang tadi main dengan si Tari tadi ditanya gitu ya, tadi Tari main gak? Hampir semua anak-anak mengatakan tadi pada awal-awal sore menjelang jam-jam 4 setelah asar tadi ada si Tari gitu. Kemudian ini anak-anak pada sibuk masing-masing, ada yang main sepak bola, ada yang main istilahnya kalau di tempat tersebut adalah tong umpet gitu ya, jadi petak umpet. Ada yang bermain masak-masak dan sebagainya. Hampir semua anak-anak menjawab pada waktu awal-awal bermain itu ada, tapi kemudian setelah itu si Tari ini nggak ada. Salah satu anak yang boleh dibilang paling tua yang kelas 6 SD mengatakan, saya pikir pulang gitu, nggak ada, dicari tidak ada ya. Sampai kemudian sampai malam itu dicari. Ini warga ini semakin cemas gitu ya, karena tadi disebutkan bahwa memang perkampungannya itu dekat dengan kebun-kebun sawit, karena masih boleh dibilang di satu sudut Sumatera yang boleh dikatakan agak pelosok gitu. Yang ditakutkan adalah si Tari ini dimangsa oleh hewan buas ya.
misalkan ular sanca atau ular piton. Tapi juga ada yang beranggapan sudah di atas jam 10 malam tari ini nggak ditemukan, jangan-jangan disembunyikan oleh bangsa halus, bangsa gaib. Tetap dicari, tapi kemudian ada beberapa orang yang merasa bahwa ini sudah tidak masuk akal lagi, tari ini mungkin disembunyikan oleh makhluk gaib. Maka beberapa orang ya, ada kelompok orang yang kemudian mendatangi seseorang yang dianggap sebagai ahli spiritual. Jadi salah satu orang yang mendatangi itu adalah Pak Eko ya. Pak Eko dengan 3 temannya dengan 2 sepeda motor itu mendatangi ke orang yang dianggap sebagai ahli spiritual di desa sebelah yang harus menyeberang perkebunan sawit yang tentu saja malam hari sangat gelap gitu ya. Oke, sampailah di rumah si ahli spiritual tersebut. Setelah diutarakan sama si ahli spiritual ini mengatakan, saya mau lihat dulu ya. Tolong disediakan beberapa persyaratan ya, persyaratan seperti yang disebutkan. Yang namanya malam hari itu kan nggak mudah mencari persyaratan yang disebutkan oleh si ahli spiritual. Jadi maka tim itu dibagi 2 ya. Ada tim sepeda 2 orang ya, Pak Eko dan temannya 1 sepeda motor menuju ke perkampungan. 1 temannya lagi ya dengan teman yang lain itu mencari ke pusat kota kecamatan ya. Kalau ada toko yang kiranya dihuni oleh pemiliknya diketok-ketok. Tapi sebelum lebih jauh kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten-konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Singkat cerita, setelah sampai di perkebunan, ternyata ada beberapa warga kampung ini melakukan suatu kegiatan atau ritual, istilahnya berkeliling-keliling tempat-tempat perkebunan itu dengan memukul-mukul alat masak ya, entah panci, entah wajan, itu dipukul-pukul. Jadi menurut salah satu orang tersebut yang boleh dibilang ini perantau dari Pulau Jawa, menurutnya kalau di Pulau Jawa kalau ada anak yang hilang dan diduga disembunyikan makhluk halus, itu dicari dengan salah satunya adalah dibacakan doa dan memukul-mukul alat masak gitu, bisa panci, bisa wajan, kendil, dan sebagainya. Tapi menurut Pak ahli spiritual ya, kita sebut saja namanya Kiai Soleh gitu ya, benar si anak ini disembunyikan oleh makhluk halus, tetapi bukan yang dituduhkan ya, mohon maaf, bukan disembunyikan oleh WW, bukan. Nah, jadi memang harus segera dicari, tapi ada suatu metode ya, semua kan membutuhkan sarana atau alat atau metode, dan alat tersebut, ubur rambut tersebut sedang dicari oleh salah satu kawan dari Pak Eko. Kira-kira menjelang dini hari jam-jam 2 gitu, entah dari mana dapatnya ya, salah satu warga atau teman Pak Eko ini dapat salah satu syarat, yaitu adalah injet. Apa sih injet itu ya? Kapur yang untuk, kalau orang zaman dulu suka makan sirih gitu ya, apa? Menginang, bukan makan ya, menginang atau bersirih gitu. Nah, itu ada satu injet atau sarana gitu. Jadi setelah didoakan
injet atau kapur tersebut itu dioleskan ke atas mata dan dahi ya, kepada beberapa orang yang diminta bantuan untuk mencari anak tersebut dengan lebih dalam lagi. Jadi ada 4 orang, karena kata si ahli spiritual, kata Pak Soleh, kalau bisa jangan banyak-banyak, cukup 4 orang saja. Jadi yang terpilih adalah si Mas Eko, kemudian orang tua dari si anak, ahli spiritual, sama satu lagi. Jadi ada 4 orang. Apu atau injet tadi semacam kayak kapur sirih gitu ya, setelah dibacakan, kemudian dengan izin Allah itu setelah dioleskan itu mereka bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak bisa mereka lihat gitu ya. Jadi ada suatu hamparan tanaman kelapa sawit. Kalau malam hari memang gelap, tapi di situ tuh ada, menurut mereka ada macam-macam ya, ada yang makhluk tinggi besar, ada yang makhluk yang bertanduk dan sebagainya. Kemudian kata Pak Kiai Soleh atau si ahli spiritual diminta untuk mengikuti beliau, harus berjalan kaki karena tidak boleh menggunakan kendaraan atau apapun. Sampai mereka berjalan di dalam kegelapan, ternyata mereka itu semakin ke tepi, bukan malah ke tengah kebun sawit yang semakin rimbun, tapi mereka berjalan ke tepi kebun sawit sampai ke suatu titik di mana memang hamparan sawit itu habis, di mana di situ hanya ada jalan utama, ya, jalan poros utama menuju kota kecamatan, dan di seberang jalan tersebut ada sebuah rumah yang tertutup, rumah baru, betul-betul baru dibangun, dan itu memang bukan termasuk perkampungan dari si anak yang hilang tersebut ya, itu masuk perkampungan lain, tetapi memang warga dari perkampungan yang di dalam kebun sawit itu masih sering berinteraksi dengan warga kampung tersebut. Nah, setelah diberikan perintah oleh Pak Kiai Soleh gitu ya, salah satu warga itu lapor ke ketua lingkungan untuk mengecek keadaan, termasuk memberi tahu alasan kenapa mereka malam-malam ke situ. Jadi intinya minta izin kepada kepala lingkungan di kampung lain. Setelah itu dari kepala lingkungan kampung sebelah itu memberikan izin untuk mengintiplah ke rumah kosong tersebut, karena memang rumah itu rumah baru dan benar-benar digembok dari luar ya, semua pagar itu digembok, semua pintu itu digembok. Jadi setelah diberi izin oleh kepala lingkungan ya, Mas Eko ini lompat pagar ya, kalau nggak izin kan nanti takutnya disangka pencuri atau rampok gitu. Setelah Mas Eko ini lompat, karena beliau boleh dibilang masih muda gitu, dengan disaksikan oleh warga dari kampung tersebut, kampung di mana rumah itu berdiri, 2 orang ini melompat pagar dan melihat ke dalam rumah ya, walaupun itu rumah kosong tetapi memang ada satu lampu yang menyala. Dan anehnya adalah si Tari tadi, anak yang hilang, itu sedang tertidur meringkuk di salah satu ruangan ya, tidur meringkuk di lantai dan di salah satu sudut ruangan. Nah, pertanyaannya kan adalah, ini rumah tertutup, gemboknya ada di mana-mana ya, gerbang tergembok, kemudian pagar tergembok, dan pintu rumah juga tergembok, jendela juga berteralis. Tapi karena rumah baru itu, kebetulan rumah barunya tidak ada atau belum dipasangi korden, jadi masih bisa melihat. Setelah kepala lingkungan dari kampung tersebut menyaksikan memang ada anak hilang yang di dalam rumah tersebut ya, karena namanya kepala lingkungan pasti hafal siapa pemilik rumah ini ya, maka diteleponlah pemilik rumah tersebut untuk meminta izin rumahnya untuk dimasukin gitu ya. Kalau memang boleh ya, entah pintunya dijebol atau bagaimana, intinya untuk menyelamatkan si anak. Si pemilik rumah tersebut salah satu warga di kota besar. Jadi artinya rumah tersebut yang ada di kebun sawit hanya untuk investasi. Jadi malam itu kalaupun dia datang tentunya akan membutuhkan waktu, maka si pemilik rumah mengizinkan untuk
menjebol pintu samping ya, yang boleh dibilang kalaupun nanti dijebol lebih mudah gitu ya. Singkat cerita setelah didobrak, mereka masuk dari pintu samping, dan memang ya tim dari kampungnya Sitari ini ya, dari dalam perkebunan kelapa sawit dengan disaksikan oleh warga dari lingkungan yang dimana rumah itu tinggal, itu menyaksikan Sitari itu tertidur di lantai. Logikanya kan itu masuk dari mana? Pintu tergembok, pagar tergembok, jendela terteralis ya. Setelah mengangkat Sitari dan kemudian setelah berjanji nanti besok pagi akan akan diperbaiki pintu yang dirusak tadi, maka orang tua Sitari, Pak Eko ya, kemudian warga dan Kiai Soleh ini kembali ke perkampungan yang ada di dalam kebun sawit. Nah, Sitari ini oleh Pak Kiai Soleh kemudian diberikan suatu minuman ya, termasuk dioleskan di mukanya, dibasuh mukanya dengan air yang sudah diberikan doa-doa oleh Kiai Soleh. Ini tidak lama dia ini bangun gitu ya. Dia ini bangun. Jadi kira-kira jam yang menjelang subuh ya, Sitari ini bangun, dan kemudian anehnya dia ini seperti nggak ada apa-apa gitu. Dia hanya bertanya gitu, temanku kemana? Dia menyebut nama gitu ya, katakanlah nama si Freddy kemana ya. Nah, si warga kampung ini kaget karena di perkampungan tersebut ya, kampung yang ada di dalam kebun sawit, tidak ada anak yang namanya Freddy. Tidak ada anak yang karena kebun sawit itu kan boleh dibilang tempat terpencil, jadi hampir semua warga itu kenal ya. Tidak ada anak yang namanya Freddy. Setelah pelan-pelan ditanya oleh Kiai Soleh, jadi si Tari ini mengatakan sore hari ketika dia main dengan teman-teman sebayanya ya, ada yang main masak-masakan, ada yang main pasar-pasaran ya, ada anak yang datang dari arah petak kebun sawit kemudian ngajak bermain gitu. Tidak hanya ada satu anak, tapi ada satu anak yang paling tua itu ngaku namanya Freddy gitu. Nah, si anak yang paling tua ini ada sekitar 5 atau 6 itu mengajak si Tari ini main gitu. Ayo Tari, kita main ke rumahku di pinggir jalan. Setelah itu dibawa oleh temannya, si Tari ini yang merasa bermain di dalam rumah seperti biasa, bermain boneka-boneka, karena memang anak 6 sampai 7 orang itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Setelah bermain, ketika menjelang maghrib mau pulang, si Tari ini dilarang oleh anak itu, nanti aja setelah maghrib nanti aku antar gitu. Ternyata setelah maghrib si Tari ini merasa ngantuk dan dia tidur sampai dia ditemukan oleh warga di dalam rumah yang tergembok dan terkunci ya. Jadi memang masih menjadi sebuah misteri ya, bagaimana si Tari ini bisa masuk ke sebuah rumah yang tergembok, terkunci dan berteralis. Menurut salah satu warga itu ada yang suuzon, jangan-jangan itu dibilang perewangan atau salah satu peliharaan dari si pemilik rumah yang kata orang yang suuzon. Tapi juga ada yang mengatakan itu makhluk alam bunian dan sebagainya. Tapi menurut Pak Soleh, si Tari ini diajak main oleh, boleh dibilang ya, makhluk dari alam lain yang tertarik dengan permainan anak-anak, dan dia mengajak Tari yang boleh dibilang kalau secara perhitungan Jawa itu yang wetonnya paling cocok, paling lemah untuk bisa masuk ke alam mereka. Wallahu alam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum itu saya undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua. Itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.